Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teman cerita. Kali ini ada yang berbeda dengan narasumbernya, yaitu dengan saya, sebut saja admin A. Saya akan membawakan cerita-cerita yang begitu menyeramkan dan mencengkamkan. Cerita ini terjadi pada 3 tahun yang lalu, selagi saya masih bekerja di salah satu jasa pengantaran barang dengan motor. Saya bekerja di salah satu jasa ojek yang ada di Bandung. Dan pengalaman saya ini adalah salah satu pengalaman dari banyak hal yang saya alami selama saya mengantarkan barang. Pada malam itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Para pegawai siap-siap untuk pulang kerja. Lalu, seketika hening ketika kami mendengar dering telepon berbunyi. Dan bagian customer service menjawab telepon itu. Halo, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Dan wanita di ujung telepon tersebut menjawab, Mas, masih beroperasi tidak? Dan bagian CS kami pun menjawab, aduh maaf, untuk saat ini udah close karena jam operasional cuma sampai jam 10 malam saja, Ibu. Ibu yang ada di telepon tersebut menjawab, tolong saya kali ini aja. Saya harus mengambil HP saya yang ketinggalan dan besok pagi saya harus balik ke Jakarta. Pihak CS pun menjawabnya dengan menerima apa yang ibu si wanita yang ada di balik telepon tersebut. Dan kebetulan saya yang mengantarkan barang yang berupa handphone tersebut ke pemilik wanita yang ada di balik telepon tersebut. Sebut saja dengan Ibu Nia. Seketika saya pun pergi menuju sebuah komplek di daerah Sari Jadi. Dan setelah 40 menit perjalanan sampailah saya di komplek yang begitu luas. Sebelum saya ke daerah Sari Jadi, saya sudah sempat menanyakan alamat mana yang memang saya harus tuju. Namun, suasana kompleknya di situ sangatlah gelap, seperti komplek yang tidak berpenghuni. Hanya lampu pos satpam saja yang menyala. Lalu saya di situ bertanya tentang alamat yang diberikan Ibu Nia tadi kepada Pak Satpam di sana. Lalu Pak Satpam itu mengarahkan, katanya hanya menanjak, terus lurus, nanti belok ke kanan. Saya pun pergi setelah mengikuti arahan dari Pak Satpam itu. Namun, karena ini pertama kalinya saya ke sana, saya pun sempat menyasar. Saya lihat kanan dan kiri banyak pepohonan yang memang sangat rimbun. Lalu, saya pun kembali putar arah dan mencari alamat rumah itu. Hingga akhirnya saya masuk ke salah satu blok di mana rumah-rumahnya seperti rumah lama dengan nuansa tradisional.
banyak pohon akar gantung dan bunga kamboja yang menghiasi rumah-rumah itu. Dengan kondisi jalan yang sangat gelap. Setelah saya cari-cari sambil melihat catatan alamat dari kustomer saya, sampailah saya ke rumah yang saya tuju. Saya pun memarkirkan motor saya di situ. Saya lihat rumah itu tampak sunyi. Mungkin karena sudah malam pada saat itu. Saya pun disambut oleh seorang pria sekitar umur 45 tahunan. Dari perawakannya sih seperti security di rumah itu. Singkat cerita, saya menanyakan kepada bapak security yang ada di rumah itu untuk mengambilkan HP yang ketinggalan punya ibu Nia. Dan setelah itu, security tersebut memasuki rumah dan mengambil HP-nya, lalu diberikan kepada saya dengan wajah yang begitu jutek. Setelah dia kembali, saya pun siap-siap pergi untuk meninggalkan rumah itu. Saya menyalakan kembali motor saya. Ketika saya putar balik dan akan pergi, saya melihat ada seorang perempuan sedang menyapu. Bayangin aja, jam 10 malam ada seorang perempuan yang menyapu rumahnya. Dia sangat cantik sekali dengan memakai baju warna kuning dan memakai rok sebetis berwarna coklat. Wajahnya memang benar-benar cantik, sehingga saya pun di situ menatapnya lebih lama. Mungkin karena dia tahu saya perhatikan, dia pun menunduk dan lanjut menyapu. Saya pun menyapanya sambil lewat dan pergi. Di situ saya iseng dengan si wanita cantik tersebut. Saya bertanya di situ, "Lagi nyapu ya teh? Sendiri aja? Mau saya temenin gak?" Di situ saya menyambungkan kata-kata saya lagi, dikarenakan wanita cantik itu tidak membalas pertanyaan saya. "Diem aja nih si teteh. Ayo sini jalan-jalan dulu, saya boncengin." Setelah saya bertanya lama dengan si wanita cantik tersebut, saya akhirnya pergi, dikarenakan tidak ada respon di situ. Saya sedikit menengok lagi ke arah perempuan itu, dan perempuan itu sudah tidak ada. Entah kenapa bulu kuduk saya saat itu tiba-tiba berdiri. Saya pun langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Saya melaju cukup kencang karena ingin segera selesai dan pulang ke rumah. Hingga sampailah saya ke Jalan Setiabudi, yang dimana itu alamat rumah Ibu Nia. Anehnya, malam itu terasa sangat sepi sekali. Hening dan angin cukup berhembusan dengan kencang. Saya menancap gas motor saya menuju rumah Ibu Nia hingga sampailah saya di rumahnya di Cihampelas. Saya langsung mengetuk gerbang dan menunggu lama, dan pada akhirnya sekitar 5 menit Ibu Nia mengambil handphone tersebut. Dan Ibu Nia tersebut senyum dengan saya.
Lalu dia seperti menengok ke belakang saya, di mana motor saya itu diparkirkan, dan juga tersenyum mengangguk ke arah sana. Terus aku bertanya dong di situ, "Kenapa ya ibu?" "Oh iya mas, itu pacarnya suruh pakai helm. Bahaya kan, naik motor nggak pakai helm." Bayangin, saya di situ tidak memboncengkan siapapun, bahkan saya di situ tidak punya pacar. Terus saya bertanya, "Siapa ibu?" "Saya tidak membawa customer dan saya tidak membawa pacar saya di sini." Dan ibu Nia pun menunjuk ke arah motor saya. "Itu siapa yang duduk di atas motor mas? Perempuan itu," gitu. Dan pada akhirnya aku langsung berpamitan meninggalkan ibu Nia. Entah apa maksud dari ibu Nia berkata seperti itu, sugesti saya jadi semakin tinggi dong. Motor yang sejak tadi saya naiki ini terasa berat. Dan juga seketika tercium bau busuk dari arah belakang saya. Saya pun kembali melihat ke depan. Perasaan saya mulai tidak enak di situ. Sampai tiba-tiba ada sebuah tangan yang terasa memeluk saya dari belakang. Sontak saya pun kaget dan saya rem mendadak. Saya menengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Jantung saya berdegup dengan kencang. Saya lanjutkan lagi perjalanan saya sampai tak jauh di depan saya melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan memakai baju warna kuning dan rok berwarna coklat. Saya seperti tidak asing dengan perempuan itu. Dia terlihat menyetop saya untuk berhenti. Mungkin disangkanya saya di situ tukang ojek. Namun saya tidak berhenti dan terus saja melajukan motor saya dan melewatinya. Dan setelah hampir jauh, saya melihat lagi sosok itu di depan saya. Wanita yang sama, baju yang sama, menyetop motor saya. Saya mulai berpikir ini ada yang tidak beres ini. Saya pun langsung tancap gas. Sesampai di rumah, saya langsung masuk ke kamar dan meringkuk di dalam selimut. Entah kenapa malam itu saya berkeringat sangat banyak. Terasa sangat panas sekali dan hingga ketika saya tidur seperti ada yang janggal. Terasa di punggung saya ada sebuah badan dan punggung saya sepertinya ada yang menyikut atau menyenggol punggung saya. Perlahan saya mulai bergerak keluar dari selimut. Pelan dan perlahan saya sudah mengeluarkan kaki saya dari selimut dan siap untuk berlari. Hanya tinggal bagian tangan saya yang masih berada dalam selimut itu. Dan tiba-tiba sosok perempuan tengah terbaring di atas tempat tidur saya. Dengan rambut panjang yang terurai, wajahnya pucat, mirip seperti yang kulihat sebelumnya tadi. Tapi kini sekujur muka dan badannya itu penuh dengan darah. Wanita tersebut terus menarik tangan saya sambil menangis. Badan saya mendadak lemas hingga membuat saya tidak sadarkan diri pada saat itu. Keesokan harinya saya jatuh sakit sampai 3 hari lamanya. Tapi anehnya setiap malam saya merasa panas dingin dan tidak karuan.
Lalu kemudian datanglah kakek saya yang berkunjung ke rumah saya dari luar kota. Kakek saya ini memang mengerti hal-hal gaib. Ketika kakek saya melihat saya, dia langsung menanyakan, "Kemarin kamu pergi kemana aja?" Dan terus di situ saya menjawab, "Kemarin saya kerja dan pulang kerja, saya ke komplek Sari Jadi untuk ambil pesanan pelanggan." Saya pun mengambil sebuah air di dalam botol air mineral. Kakek saya memegangnya sambil memejamkan mata, lalu memberikan kepada saya. Katanya sih, air ini sudah didoakan. Lalu kakek saya menyuruh saya balik lagi ke tempat kemarin, lalu menyiramkan air tersebut di daerah itu. Tidak banyak bertanya, saya langsung pergi ke sana. Begitu sampai di sana, saya lalu siramkan air pemberian dari kakek saya, dan saya pun langsung pergi kembali. Sedikit ada rasa penasaran di sana, saya bertanya kepada penduduk setempat, dan ternyata wanita tersebut adalah wanita korban pembunuhan. Di situ bulu kuduk saya berdiri. Mungkin yang ikut dengan saya kemarin itu adalah perempuan korban pembunuhan yang bergentayangan di sekitar sana. Begitu menyeramkan dengan cerita-cerita yang saya ceritakan tadi. Sosok seorang perempuan yang sangat cantik dan berakhir dengan naas yang dimana korban pembunuhan. Dan jangan lupa untuk selalu support video-video saya, subscribe, dan jangan lupa untuk like-nya.